dari Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita hormati firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman ini ayat pada siang hari ini atau pagi hari ini adalah tak tergoncangkan. Saudara, Allah rindu saudara dan saya tidak tergoncangkan walau apapun yang terjadi, karena kita tahu zaman ini semakin jahat. Kita tahu zaman ini semakin menakutkan, semakin merajalela, di mana sekarang terjadinya sesuatu dalam masyarakat luas pun masyarakat kecil, dan itu semuanya atas sepengetahuan Tuhan. Kita perhatikan COVID-19 yang lebih kurang 2 tahun, yang dapat sampai menghentikan ibadah. Gereja-gereja besar di kota Medan, mereka menutup gereja. Mereka beribadah secara online. Tidak tahu di sini ada enggak? Di kota Medan, mereka beribadah secara online. Maksudnya, pendeta itu berkhotbah dari gereja atau dari rumah, dan mereka bukan di handphone atau di televisi. Jadi itu salah satu caranya, itu salah satu goncangan, menggoncang iman orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasih, waktu COVID-19 terjadi, ada banyak orang yang meninggal dunia. Tsunami terjadi, memakan korban jiwa yang begitu banyak. Korban di Turki 2 minggu yang lalu hampir 30.000 orang meninggal. Betapa banyak. Dan salah kita. Ini dikatakan bahwa di ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, akan terjadi lagi hal-hal yang lebih hebat, yang lebih menakutkan, yang lebih membahayakan. Itu Tuhan izinkan, karena Allah yang menggoncang, bukan iblis, bukan antikristus. Allah sendiri yang bertindak menggoncang, bukan hanya bumi, langit juga. Bagian bumi termasuk lautan. Amin. Untuk itu saudara yang terkasih, bahwa itu sebabnya dikatakan dalam Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi satu yang tidak berlalu, firman Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih, bahwa ketika Allah menggoncang langit, Allah menggoncang bumi ini, maka ada banyak bahaya, ada banyak persoalan, ada banyak hal-hal yang secara tiba-tiba bisa terjadi. Untuk itu kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berharap terus kepada Tuhan dan jangan tergoyahkan. Saudara yang terkasih,
ketika Allah menggoncang, tujuannya, Allah punya tujuan bagi setiap umat manusia. Allah punya rencana bagi seluruh umat manusia. Tujuannya adalah supaya tinggal yang tidak tergoncangkan, yaitu imanmu, imanku, supaya tetap kekal, supaya tetap setia. Imanmu, imanku, pengharapanmu, pengharapanku. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, bahwa itu akan terjadi, belum terjadi sekarang, bahwa Allah kita itu berfirman, Dia menggenapinya. Allah berjanji, Dia yang bertindak. Untuk itu saudara yang terkasih, bahwa mulai dari hari ini teruslah pandang kepada Tuhan, alihkan fokus kepada Kristus, bahwa Dia adalah pemilik segala yang ada. Bahkan napas kehidupan yang ada pada saudara pada hari ini adalah milik Kristus. Amin. Kehendaknya saja jika Dia pengen memanggil nanti malam, berjaga-jaga terus. Untuk itu firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, berdoa, berharap kepada Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih, supaya imanmu, imanku, pengharapanmu, pengharapanku tidak tergoncangkan. Saudaraku, kalau 7 tahun ya, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Katakan amin. Jadi saudara yang terkasih, bahwa kadang-kadang tanpa sepengetahuan kita Tuhan izinkan penyakit. Itu merupakan satu goncangan. Tuhan izinkan kemiskinan, itu merupakan satu goncangan. Tuhan izinkan anak kita berbuat jahat, itu satu goncangan bagi kita. Tetapi satu hal, ingat, tidak pernah melebihi kekuatan kita ujian yang Tuhan izinkan kepada kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Iya, jadi saudara yang terkasih, jika kita mengalami banyak ujian, banyak tantangan hidup, itu satu proses untuk mendewasakan, untuk memurnikan, untuk menyucikan saudara dan saya. Untuk itu saudara yang terkasih, dikatakan dalam Daniel itu akan banyak orang dimurnikan, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, tetapi orang-orang fasik tidak akan memahaminya. Bagi orang fasik, jika ada persoalan, itu merupakan suatu persoalan yang sangat berat.
Tetapi bagi orang-orang percaya, bila ada ujian, ada persoalan, ada tantangan hidup, Allah sangat mengasihimu, sangat mengasihiku. Untuk itu, jangan pernah bersungut-sungut ketika saudara diuji, ketika saudara diperhadapkan kepada tantangan. Jangan bersungut-sungut. Allah tahu, Allah mengerti. Tidak ada sesuatu ujian, tidak ada sesuatu masalah yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Jadi itu salah satu tandanya saudara mengalami proses menuju kedewasaan. Saudaraku, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan begini, bahwa segala yang terjadi, 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah punya rencana. Saudaraku, jika tidak ada ujian, perlu tanda tanya. Perlu tanda tanya. Apa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tujuan goncangan itu adalah supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Jadi Allah punya tujuan menggoncang bumi, menggoncang langit, menggoncang lautan. Allah punya tujuan untuk menyempurnakan saudara dan saya. Matius 5 ayat 48 dikatakan begini. Matius pasal 5 ayat 48, kamu harus sempurna sama seperti Bapakku yang di surga